Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi-pagi. Mungkin hari ini adalah pertemuan Zoom untuk yang mungkin saya akan mix dengan beberapa. Jadi nanti kemarin saya sudah bilang untuk minggu depan mungkin saya nggak bisa Zoom secara sinkronis seperti ini gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa nonton YouTube yang sudah saya rekam gitu ya. Jadi minggu depan eh, untuk kehadiran saya nanti akan share adalah download materinya gitu ya. Jadi nanti sama ngerjakan forum. Mungkin seperti itu. Nanti saya akan share lagi di grup agar serta nanti ada kisi-kisi untuk UTS-nya gitu. Jadi saya mohon maaf nih kita asinkronis dulu ya. Jadi kayak nggak langsung seperti ini, tapi kita mix lah pembelajarannya dengan adik-adik bisa explore di lainnya gitu ya. Jadi mohon maaf mungkin nanti minggu depan saya nggak bisa langsung dengan adik-adik, tapi nanti by YouTube aja, gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya, minggu depan. Adik-adik juga mungkin udah mix. Soalnya Gak saya, apa-apa, Bu. soalnya saya harus pergi ke pulang kampung gitu. Jadi saya namanya Lebaran gitu. Jadi saya nggak bisa langsung takutnya sinyalnya jelek di sana. Jadi kita by YouTube aja nanti adik-adik tinggal download materi. Saya share aja adik-adik jangan lupa download materi untuk kehadiran sama ngerjakan forum gitu. Jadi itu untuk pengganti pertemuan hari itu gitu. Dan saya share kisi-kisi juga nanti untuk UTS-nya gitu ya. Nggak apa-apa ya karena mepet sama Lebaran jadi saya harus pulang kampung gitu. Oke. em, Mungkin kita masuk ke bab 6 gitu ya. Udah mepet nih kita untuk ke sorry. Udah mepet kita nanti ke UTS gitu ya. Jadi nanti adik-adik mungkin UTS-nya itu saya kasih tahu dulu mungkin saya udah share juga. UTS-nya itu ada pilihan ganda 5 soal, sedikit kan? Kemudian ada esai. Jadi kelompok soalnya ada 3 adik-adik. Jadi ada pilihan ganda 5 soal aja. Kemudian ada em, esai gitu, menjawab si esai itu ada 5. Dan ada case study itu 1 soal gitu. Mungkin kalau mau sebentar kita lihat. Oke. Jadi case study-nya sama soal-soalnya itu nilainya untuk kelompok satu atau pilihan ganda itu 30. Kemudian soal kedua itu nilainya 50 dan soal ketiga itu nilainya 21 soal itu. Gitu. Jadi nanti adik-adik bisa mengerjakan eh, soal-soal tersebut gitu. Jadi jangan lupa ya, minggu 2 minggu lagi. Jadi setelah minggu depan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang namanya konten strategi, di mana pasti at least kalau kita bisnis digital kita nggak bisa nunggu aja adik-adik. Jadi saya pun misalkan jualan gitu ya, walaupun part time lah istilahnya jualan saya anggap itu bisnis itu part time saya gitu bukan yang fully time-nya kita tapi kalau adik-adik memang oh saya pengen bisnis secara full time saya harap adik-adik memang rajin bikin konten atau bahkan live terus-terusan. Nah, itu bakal algoritmanya jadi tinggi adik-adik. Bahkan saya nyoba jujur saya targetnya pasar luar negeri, adik-adik, bukan pasar Indonesia lagi. Alasannya kenapa? Saya itu ngerasa kalah sama barang-barang dari Cina yang masuk ke kita dan mereka belinya secara partai besar gitu. Jadi saya biasanya em, usaha saya itu em, apa buat aksesoris. Jadi aksesoris yang memang untuk
apa sih namanya untuk orang yang mau engagement atau mau wedding gitu ya. Jadi emas atau silver gitu ya, memang sesuai desain yang mereka mau gitu. Jadi ranah saya situ. Tapi target saya adalah pasar luar yang memang mereka mau custom dengan apa ya, uang yang kita dapetnya dolar lah atau euro. Jadi kan target pasar kita itu udah beda lagi dan mereka itu lebih strict lagi untuk secara kualitas. Tapi kalau adik-adik bingung aku nggak bisa bahasa Inggris, aku masih bingung gitu ya. Misalkan seperti itu. Jadi adik-adik bisa untuk buat konten dulu aja di TikTok, Shop atau di Shopee gitu ya. Untuk secara memperkenalkan produk atau brand yang adik-adik punya gitu. Jadi kalau saya pun awal-awal mungkin saya masih eh bodoh gitu ya. Jadi saya pun nggak ada yang ngajarin. Jadi kita tuh cuman di kampus cuman diajarin tentang nih pokoknya teorinya kayak gini gitu ya. Padahal kalau adik-adik langsung nyemplung banyak banget yang harus dipelajari di luar eh, materi yang ada. Tapi saya jelaskan adalah ketika adik-adik sudah lumayan ada nih besar untuk apa ya? Udah adik-adik coba untuk nge-branding punya adik-adik. Saran saya adalah adik-adik daftarkan brand adik-adik. Karena saya pernah udah branding besar, tapi saya belum daftarin brand saya gitu. Oh, udah nyaman dengan brand itu di e-commerce. Ternyata tiba-tiba brand saya langsung berganti dengan nama robot. Alasannya adalah sudah ada yang klaim nama brand saya gitu. Jadi itu yang harus kita hati-hati gitu. Nah, di mana konten itu sebagai mata uang digital. Jadi di mana adik-adik kalau lihat sekarang kita posting TikTok, kita ini jujur kemarin saya lihat di postingan TikTok atau YouTube gitu ya, YouTube yang selain YouTube untuk apa ya pengajaran yang saya share ke adik-adik itu ternyata ketika kita udah minimum 1.000 sama 300 jam atau 3.000 jam penonton gitu ya itu bisa menghasilkan uang gitu ya dan di TikTok pun saya kemarin lihat kalau nggak salah 600 itu udah kita bisa untuk open kalau di Instagram kita 1.000 kita udah bisa open untuk mereka bayar konten kita gitu. Jadi di mana adik-adik bisa untuk menjadikan konten yang adik-adik buat itu menjadi uang gitu ya. Jadi kalau saya biasanya saya post kalau adik-adik ada yang suka buat novel gitu ya atau buat cerita-cerita lucu itu bisa di novel di webtoon gitu ya. Atau mungkin ada di beberapa untuk aplikasi luar negeri biasanya itu berbayar. Jadi mereka istilah kita posting suka-suka kita gitu. Ada orang yang mau beli. Kalau misalkan adik-adik suka fotografi atau mungkin ya suka foto-foto aja gitu ya. Memang dasarnya suka foto dengan apa ya? Fotonya itu standarnya sudah tinggi gitu ya. Istilah kameranya udah bagus. Nah, itu bisa di Shutterstock atau yang lainnya saya taunya itu. Nah, itu bisa search, adik-adik bisa posting di situ bisa dapat uang tambahan gitu ya kalau memang ada yang membeli. Bahkan kemarin teman saya cuman posting foto kucing gitu ya, kucing lagi gini aja lagi jilatin badannya gitu. Itu dia bisa sampai dapat 60 juta kalau dirupiahin secara dolar dari satu foto itu aja. Dan menurut saya itu adalah bisa jadi ladang bisnis adik-adik. Jadi nggak hanya untuk oke aku jual produk gitu ya. Aku dapat uang, tapi adik-adik bisa jual mungkin jasa adik-adik. Jujur saya di waktu itu ditawarin, Bu, mau nggak jasa untuk Ibu jadi jasa untuk bikin eh, skripsi gitu ya, ataupun jurnal gitu. Waktu itu saya mungkin awal-awal fresh grad atau saya belum tahu saya mau kerja di mana sebelumnya gitu ya. Misalkan baru selesai sidang gitu. Saya ditawarin tuh untuk menjadi seorang eh,
apa ya, kayak misalkan pembimbing gitu ya, itu dibayar adik-adik. Jadi kita bisa jadi apa aja, adik-adik sekarang pun yang adik-adik sukai bisa jadi sebuah konten untuk mendapatkan uang secara dari digital ini gitu ya. Bahkan kita posting kesukaan kita aja, kita taruh cerita, mereka bisa membeli konten kita gitu. Jadi adik-adik bisa cari gitu ya, apa kesukaan adik-adik, apa yang bisa jadi bisnis adik-adik di luar sana. Bahkan ada yang suka foto atau mungkin ada yang suka memang menulis atau memang sukanya berjualan secara langsung gitu. Nah, itu bisa untuk mendapatkan em, apa ya? Pundi-pundi lah. Jadi di mana sebenarnya dari strategi kita ini gitu ya. Kan tadi udah banyak ya. Nah, adik-adik tuh bisa cari dulu gitu. Jadi jangan langsung kayak oke aku ini aja yang simple gitu. Coba adik-adik cari yang nggak modal, walaupun adik-adik kesukaan adik-adik sendiri gitu ya. Saya jujur saya suka nulis gitu ya. Saya suka nulis cerita-cerita konyol, kadang cerita horor gitu ya. Tapi saya taruh gitu ya. Itu bisa menghasilkan istilahnya pundi-pundi uang gitu dari konten yang kita buat. Nah, dari sini kita bisa juga untuk adik-adik memahami lagi gitu secara digital, kira-kira adik-adik tuh mau usahanya apa. Bahkan yang saya kemarin shock juga ya. Jadi audio ini, suara kita ini, suara yang mungkin suara masing-masing orang berbeda-beda gitu ya. Pasti ada yang sama, tapi kadang ada yang memang unik lah dari masing-masing kita memiliki suara yang suara pun bisa dijual, adik-adik. Saya pun juga kayak, wow, suara aja kita bisa jual loh di berbagai platform untuk gini. Jadi ada AI, saya lupa kemarin AI-nya apa. Jadi adik-adik tuh bisa download untuk si voice-nya nih, saya lihat nih Eleven Labs namanya. AI Eleven Labs. Jadi suara adik-adik itu share di dia gitu ya. Satu kali. Nah, terus kita tinggal klik apa ya? Kita nggak usah harus ngomong cuap-cuap seperti ini gitu ya. Lagi untuk setiap bikin konten kita cuman share nih suara saya, terus dia dapat suara kita. Kita tinggal klik tulisan aja yang kita mau ceritakan. Mungkin ceritanya kita bisa copy dari AI. Cerita untuk tambah-tambahan kita liatin lagi yang memang lebih real gitu ya. Jadi AI udah bantuin tapi kita cari mix sama otak kita yang ini kayaknya nggak kayak gini deh, ini AI banget gitu. Nah, kita bisa mix tuh dari bahan kita itu. Nah, kita bisa jadikan konten dari video yang ada, kemudian ke audionya juga udah ada langsung secara AI dari kita, dari suara kita, dari berbasis teks yang kita buat juga dari si AI, tapi kita mix-mix dengan kita lihat dulu dong nggak semuanya base AI karena orang juga pada pakai AI nanti sama lagi kontennya. Nah, itu yang bisa membuat proses digital itu eh, untuk meningkatkan penjualan. Jadi adik-adik sekarang kalau kita buat konten, ah lama nih, ah nggak bisa ini. Edit video aja, saya kalau saya langganan sih ya, itu cepet banget adik-adik. Jadi itu kayak konten-konten video Canva, Canva AI. Tolong dong nih buatin videonya gitu ya. Ini yang adik-adik tahu ya. Cuman saya cek lagi. Ada Muse, kemudian ada Photoroom untuk editing produk langsung, kemudian ada CapCut, at least yang memang adik-adik udah tahu. Tapi di CapCut itu kan kita masih ngeditnya satu-satu gitu ya. Itu kalau saya itu langsung ke AI aja dia langsung cepat untuk buat videonya langsung karena kita berbasis target sehari satu konten atau minimum tiga lah pagi yang rame orang lagi nunggu buat kerja masuk terus siang pas jam makan siang sama malam pas lagi orang habis selesai kerja atau sekolah adik-adik bisa bikin posting untuk kontennya. Nah, itu target adik-adik untuk mencapai penjualan yang lebih tinggi gitu. Nah, itu kalau untuk adik-adik jual produk ya biasanya atau jasa.
Jadi buatin konten untuk meramaikan em, bisnis adik-adik gitu. Itu strateginya. Kenapa harus berkonten? Bahkan adik-adik lihat sekelas Pertamina, sekelas PLN, dia buat konten terus yang kita baik kok, kita kayak apa ya, kereta api Indonesia gitu. Kita bagus, kita udah mencerkan ini, kita bla 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 tiap hari buat konten. Adik-adik bisa lihat lah. Itu mereka tuh tetap terus-terusan agar peningkatan penjualan lagi diskon atau apa. Bahkan mereka kan istilahnya the one and only ya. Jadi mereka nggak perlu apa ya istilahnya monopoli lah. Istilah bukan monopoli malah mereka sendirian gitu ya. Memang ada Shell, ada em, apa sih namanya bensin yang lain, tapi kan tetap mereka yang bisa megang lisens itu gitu. Nah, di sini adik-adik ada tiga kerangka untuk namanya 3C gitu ya untuk suatu konten. Jadi ini ada pilar strategi nih adik-adik untuk pembuatan suatu konten gitu ya. Di mana pertama itu adik-adik mungkin kalau untuk ide itu paling susah menurut saya. Makanya kenapa kalau adik-adik lihat si selebgram itu pasti hiring em, untuk mereka itu kreatif gitu ya. Hiring kreatif gitu ya. Kreatif staff, kreatif apa manajer. Kenapa? Karena itu yang memang lumayan susah untuk penciptaan suatu konten di awal untuk merasa orang itu tertarik sama konten itu. Gitu ya. Jadi nggak sekedar promosi produk, tapi tetap mengedukasi dan inspirasi. Nih, contohnya mungkin kalau adik-adik lihat ya, kayak misalkan Raffi Ahmad gitu ya. Nah, itu dia buat konten mereka hiring profesional kreatif gitu, adik-adik. Jadi mereka benar-benar gimana nih biar saya nggak cuma sekedar promosi produk, tapi saya juga edukasiin, saya juga menginspirasi mereka gitu ya. Nah itu biasanya sih tim kreatif itu yang memang mencari eh, gimana nih kita mau bikin konten apa. Nah saya ada cara sebenarnya untuk adik-adik kalau misalkan em, mendapatkan kreatif yang terbaru gitu ya untuk algoritma adik-adik. Mungkin ini cheatnya ya. Kita mau nggak mau tetap nggak buat yang pertama, tapi kita akan lebih susah gitu ketika kita cari. Mungkin kalau adik-adik sangat kreatif, it's fine. Tapi kalau saya nggak terlalu kreatif, tapi saya cari pertama adalah em, yang di luar dulu. Jadi luar negeri, konten luar negeri, konten luar negeri. Nah, di konten luar negeri ini biasanya kalau saya lihat, jadi waktu itu saya jalan ke Cina gitu ya. Saya lagi ke pabrik untuk kantor. Saya lihat ada beberapa makanan dan minuman yang di sana lagi hits gitu ya. Contoh nih ya kalau makanan. Nah, saya lihat oh ini enak nih gitu kan. Di sana lagi rame. Di Indonesia itu baru setahun kemudian adik-adik baru eh, ramai gitu ya di Indonesia. Nah, itu bisa kita search. Mungkin kalau itu kan saya berkunjung ya, tapi kalau adik-adik bisa untuk lihat konten luar negeri, targetnya. Nah, kemudian baru adik-adik bisa coping. Oh, ini kira-kira yang bisa pantas untuk kita. Gitu. Jadi itu yang buat jadi inspirasi adik-adik gitu. Jadi kita cari gimana nih, bagus nggak nih kontennya. Kita harus lihat lagi. Dan harus nanya lagi. Biasanya dalam pembuatan konten itu kita pikirkan kira-kira apa nih yang membuat orang ini tertarik dengan kita. Nilai tambahnya apa gitu. Nah, seperti itu. Mungkin kalau kedua, curation gitu ya. Jadi, curation ini adalah proses membagikan untuk mengumpulkan informasi mendapatkan dari sumber lain. Nah, ini kalau ini kan creation ya tadi pakai tim kreatif gitu ya. Ini sebenarnya tadi em, kita bisa lihat kira-kira adik-adik mau kreasinya apa, kata kuncinya apa, cari. Ini biasanya pakai
Kalau creation itu pakai SEO-nya, Search Engine Optimization. Tapi kita juga di curationnya tadi ya dari luar negeri yang lain untuk membangun posisi brand kita istilahnya kredibel lah di suatu industri yang kita memang tempati. Misalkan adik-adik jual makanan, orang tuanya jualan makanan, yang membuat em, penjualan tersebut hits gitu ya. Mungkin adik-adik bisa membangun konten itu terus-menerus gitu ya, agar kan mungkin warung makannya jadi rame gitu, karena beda daripada yang lain, cuman ada di wilayah Ambon misalkan seperti itu. Jadi kita ngumpulin juga dari sumber-sumbernya tadi ya, dari luar negeri juga. Sebenarnya ini hampir sama, cuman ini bener-bener dari awal adik-adik cari banget gitu. Kalau yang di sini adik-adik bisa ngopi dari luar negeri atau yang masih belum ter ada gitu ya. Dan yang ini adalah konsistensi. Jadi di mana untuk secara rutin membangun kepercayaan. Nah, itu yang saya bilang adalah minimum satu kali konten lah sehari. Satu kali sehari. Kalau adik-adik coba teliti, coba nanti neliti, nih saya ada forum, nanti ada tugas praktik lah istilah adik-adik ngisi. Coba pilih satu brand lokal yang kontennya adik-adik sukai. Apakah konten brand tersebut membuatmu merasa butuh produknya atau hanya membuatmu terhibur gitu. Jelaskan strateginya. Nah, adik-adik bisa lihat nanti nanti jawab aja ya yang adik-adik brandnya contohnya brand apa. Kemudian kontennya menurut adik-adik itu adik-adik mau beli atau adik-adik cuma merasa terhibur dan apa strateginya. Jadi nanti adik-adik bisa pilih kira-kira strateginya dia tuh apa ya? Apakah dia mau audiens dulu? Apakah dia mau dia memang ya udah pokoknya asal terkenal dulu atau memang posisinya mau di arah apa gitu. Jadi ini strateginya bisa pakai creation, emang dia menciptakan untuk nilai tambah. Oh ini bisa membeli nih atau curation gitu. Oh, dia ngopi dari yang lain atau konsistensi. Jadi kita bisa lihat untuk rekomendasi konten kepada audiens yang tepat. Nah, itu gimana jadwalnya juga udah teratur. Nah, itu yang bisa adik-adik lihat dari si konten brand yang adik-adik suka ini. Nanti ya kita bahas di forumnya. Kemudian penciptaan konten yang relevan. Jadi adik-adik tuh misalkan jual produk makanan, ya kontennya relevan ya tentang makanannya gitu. Jangan konten makanan tapi nyambungnya jadi konten jual sepatu gitu misalkan itu nggak nyambung. Tapi misal kalau adik-adik kontennya fashion gitu ya, nah itu kan ada baju sepatu tas brand, nah itu kan nyambung gitu. Misalkan kontennya konten tentang sistem informasi gitu ya, tentang teknologi ya. Tentang teknologi, mau iPad, mau laptop, mau apapun handphone dan lain-lain. Jadi itu nyambungnya di satu niche tersendiri atau satu bidang itu gitu. Kalau adik-adik mau melebar itu agak aneh, orang tuh agak bingung menurut saya. Jadi misalkan adik-adik suka seni, suka misalkan gambar ya, udah gambar, seni gitu. Misalkan adik-adik sukanya untuk nulis ya, udah tiap hari untuk nulis itu aja tentang konten adik-adik. Nah, itu yang bisa karena kita udah dapet nih orang yang suka ini gitu, yang fokus memang mereka suka ini. Nah, itu jadi nggak sekedar promosi produk aja gitu. Misalkan produknya adik-adik makanan, ya udah postingnya makanan, jangan posting yang lainnya gitu ya. Posting tentang makanan aja, gimana cara untuk misalkan mengaduk atau apa gitu ya, untuk memberikan nilai tambah. Nah, contoh mungkin kalau adik-adik tahu Matcha Girl, Matcha Girl. Itu orang bule ya. Saya lihat kontennya itu, dia itu awal-awal nggak jualan adik-adik. Dia itu cuma ceritain kontennya dia di awal-awal. Dia suka minum matcha, di sela-sela kontennya dia kerja, dia sekolah, dia apa. Dia nyelepin ada minum matcha di situ. Terus dia jalan-jalan ke Jepang untuk lihat matcha terbaik. Kontennya dia itu terus, tapi nggak jualan belum. Nah, setelah orang suka dengan kontennya dia terus-menerus, kan followers, subscribernya naik gitu ya. Nah, dari situ kan dia udah dibilang matcha girl nih orang nih gitu ya.
Di mana-mana ada maca di kontennya dia. Nah, lalu dia bikin brand maca nih. Akhirnya aku mengeluarkan brand maca kesukaan yang aku buat gitu karena aku suka maca gitu. Akhirnya orang-orang tertarik untuk membeli macanya dia gitu ya. Gitu. Jadi itu yang membuat adik-adik tuh ada di fokusnya di mana gitu. Saya pun kalau di pribadi sendiri gitu ya, di sosial media misalkan adik-adik mau branding sendiri tentang diri adik-adik sendiri gitu ya. Adik-adik mau di brandingnya tentang apa gitu. Nah, kalau saya kemarin ngajar kelas malam, mereka tuh brandingnya adalah ada yang bikin konten, saya lihat lumayan. Dia tuh TNI gitu ya. Dia brandingnya branding tentang kerjaannya dia di TNI ngapain aja gitu ya. Nah, itu dia branding di situ, tapi dia jual dirinya lah untuk promosi. Nanti ketika dia udah ada endorsement, baru dia promosiin tentang si brand tersebut. Jadi dia memang mau branding tentang dirinya. Nah, kalau branding tentang dirinya mungkin adik-adik bisa cerita tentang eh, diri adik-adik sehari-hari gitu ngapain aja, terus abis itu ngebantu ibu atau misalkan pergi ke kampus atau apa. Nah itu atau mungkin di kosan bisa hari ini aku adalah anak kos dan itu bisa juga untuk branding personal branding adik-adik sendiri. Mungkin adik-adik ada target sendiri. Kita nggak cuman eh, dasar manajemen bisnis digital ya, tapi kita gimana caranya kita bisa membangun digital kita, personal branding kita, bisnis kita bisa lancar. Tuh, jadi target saya adalah adik-adik bisa tahu nih sebenarnya walaupun ini adik-adik termasuknya baru ya, baru semester 2, tapi adik-adik udah harus tahu nih kira-kira aku mau kemana arahnya gitu. Aku mau kerja aja gitu, tapi kan itu masih tahapnya kuliah dulu masih lama gitu ya. Misalkan ada 2 tahun lagi gitu, dan masih panjang untuk itu. Tapi bisa aja ketika adik-adik sekarang masih gampang nih tugas masih gampang untuk dikerjakan, nah, adik-adik bisa konsisten. Kira-kira cari membuat kira-kira apa ya personal eh, adik-adik secara digital atau bisnis adik-adik. Jadi bisa konsisten. Jadi sebelum lulus pun adik-adik bisa untuk membuat suatu produk tertentu yang dapat dijual atau mungkin keahlian khusus gitu. Jadi di curation dan konsistensi konten ini gitu ya. Ini contoh ya, saya ada cerita. Teman saya itu sukanya traveling adik-adik. Apapun uang jajannya, jadi makannya tuh tiap hari tuh telur digoreng di kosan gitu ya. Itulah. Zaman dulu teman saya kuliah. Makan telur mulu, iya biar ntar gue mau traveling naik gunung ini gitu ya. Nah, dia suka traveling secara backpacker gitu ya. Bahkan sekarang dia punya usaha, jadinya usaha travel gitu karena memang disukanya di bidang itu gitu dia dalemin itu dia tulis kira-kira pengeluarannya berapa dia tanyakan si pihak-pihak supplier ya istilah kalau kita di travel suppliernya siapa oh kita tanyain tuh ntar nomor teleponnya berapa nih yang punya mobil atau punya uh, terus yang nomor teleponnya yang punya hotel atau punya homestay nah itu dia itu tanya akhirnya dia bisa buat suatu aplikasi yang berbasis si travel dia ini gitu. Jadi adik-adik jangan aku sukanya ini. Kenapa gitu ya? Udah adik-adik sukai, adik-adik coba dalemi kira-kira berapa nih. Dari situ adik-adik bisa dapat yang adik-adik sukai, begitu dapat uang. Jadi di situ juga di curation ini gitu ya. Sebenarnya membantu informasi berdasarkan dari sumber lain. Jadi menunjukkan brand-brand tertentu untuk sumber pengetahuan. Jadi konsisten dalam jadwal posting. Jadi adik-adik nih ya, saya sarankan kalau misalkan adik-adik lagi nggak bisa, adik-adik udah eh, istilahnya kalau kita bilang nabung. Kalau di bidang konten ya, nabung, nabung dulu. Istilahnya adik-adik nanti udah konsisten. Misalkan aku mau posting setiap hari Jumat, Friday, night, misalkan. Setiap hari Jumat aku mau posting konten aku, gitu ya. Nah, setiap jam 8 misalkan posting. Nah,
ini bisa disetting di per jam 8. Jadi nanti misalkan di YouTube, misalnya di Instagram itu bisa tuh jadwal postingnya di jam berapa atau ya di TikTok. Jadi nanti bisa setting di jam itu. Jadi adik-adik misalkan udah nabung eh, konten itu bisa konsisten. Misalkan adik-adik, oke aku maunya posting dulu deh seminggu sekali. Terus oke deh seminggu 3 kali. Oke deh tiap hari. Nah itu harus konsisten. Kalau adik-adik berhenti sekali, itu akan membuat algoritmanya turun. Jadi adik-adik nggak ada lagi yang nonton. Itu saya pengalaman di TikTok. Saya nggak buat konten selama mungkin kurang lebih 1 bulan. Nah, itu langsung turun drastis untuk si kontennya nggak kelihatan sama orang. Jadi mau nggak mau harus tiap hari atau misalkan ada konsisten. Kapan? YouTube pun seperti itu. Nah, jadi sebenarnya adik-adik kalau lihat ya, em, kalau saya lihat ya, saya nih ngobrol sama beberapa orang. Jadi, yang paling berpengaruh itu adalah si konten. Jujur nih, saya kemarin beli, jadi ada banyak penipuan, adik-adik hati-hati. Em, kita PO misalkan untuk pembelian mobil atau motor gitu ya. Nah, itu kita udah DP. Kita udah nanya nih, mana motornya kok nggak didatengin gitu ya. Kok saya udah bayar cash kok. Katanya suruh bayar cash terus kok sampai berapa bulan nggak didateng-datengin gitu ya. Saya hampir kena penipuan tuh. Tuh. Terus abis itu saya posting di sosmed saya gitu. Naik tuh sosmednya. Dia ketakutan. Dia bilang katanya ada tapi warnanya warna yang ini. Padahal saya pesannya warna silver gitu ya. Warnanya. Oh, kalau kayak gitu mas saya udah posting di konten. Dia ketakutan. Nih posting konten. Biarin aja tuh orang pada nggak brand kalian jelek gitu. Dengan kalau kayak gini orang saya udah bayar lunas kok nggak dikirim gitu. Nah, itu sebenarnya pengaruh konten ini mereka takut gitu ya. eh Kalau saya followersnya mungkin dikit gitu, mereka nggak ter ini. Menurut saya itu ada privilege tersendiri untuk adik-adik membangun brandingnya adik-adik dari personal branding itu setidaknya ada yang memang menonton konten adik-adik atau memfollow atau subscribe adik-adik karena dari situ akan berdampak pada pengaruh adik-adik secara langsung. Contohnya tadi ya, saya, oh kalau kayak gitu saya posting, saya ini untuk brand kalian. Oh, terus habis itu mereka ngerasa kayak, oke, saya apa ya dampak kreator ini sangat tinggi adik-adik. Jadi saya posting, nih motornya nggak dikirim-kirim, saya udah lunas dari tahun kapan, udah setahun kok saya bilang katanya 3 bulan, kok 3 bulan nggak dikirim, saya udah lunasin 3 bulan lagi nggak dikirim, ini udah 6 bulan sampai 7 bulan nggak dikirim-kirim. Nah itu saya posting, terus kemudian dampaknya besar gitu ya. Nah, itu yang buat kepercayaan terhadap mereka turun. Itu mereka takut dengan hal itu. Nah, itu yang adik-adik bisa istilahnya branding diri sendiri aja dulu yang membuat lebih besar. Nah, itu bisa nanti untuk em, apa ya? Kedepannya bisa lebih mempermudah adik-adik menurut saya gitu. Karena sekarang mau nggak mau kita harus ada strategi-strategi khusus di mana untuk melawan mereka-mereka ini yang misalkan contohnya kayak pemerintahan ya saat ini kita lihat kayak gitu ya melawannya dengan konten gitu. Jadi caranya ya untuk orang-orang aware sama keadaan yang sekitar. Jadi itu bisa membangun secara konten kreator. Nah, di sini ada strategi juga secara kolaborasi. Tadi kan ada 3C. Nah, ini ada strategi kolaborasi. Jadi, kita bisa mix nih adik-adik dengan influencer marketing, user generate content, sama affiliate marketing. Ketika adik-adik kerja membangun hubungan dengan konten kreator itu kita influencer marketing, kita melibatkan kerjasama antar brand dan kreator. Jadi kita menjangkau audiens lebih banyak. Nah, itu contohnya adalah endorsement. Ini masuknya sih kayak endorsement gitu ya. Endorse untuk si influencer yang memang tinggi ya. Cuman ini udah di tahap
paling tinggi lah adik-adik. Karena mereka tuh mintanya biasanya mahal. Mungkin adik-adik bisa cari yang kan kalau di kreator itu ada range-range-nya. Jadi ada yang berapa subscriber, berapa followers gitu ya. Sampai ada yang memang besar. Bisa jadi berita lah kalau dia yang endorse. Langsung dikenal banyak orang. Nah ini udah di tahap terakhir lah kalau saya bilang. Pertama-tama mungkin kalau sekarang banyaknya adalah affiliate marketing gitu. Jadi ketika nanti ada orang yang ngeklik produk kita dari kita share kontennya, dia bisa mendapatkan pasar baru dari si kreator kecil-kecil ini. Mungkin adik-adik sedikit bisa menjadi walaupun nggak usah harus punya berapa kalau di TikTok setahu saya 600 followers itu bisa ikut affiliate TikTok. Tapi kalau di Shopee kita nggak ada followers pun kita bisa ikut affiliate, kita share di konten sosial media maupun di Shopee sendiri. Nah, ini bisa menjangkau pasar baru. Nah, ini ada user generate content. Jadi di mana sebenarnya ini konten yang dihasilkan pengguna. Jadi misalkan konten yang dibuat oleh pelanggan sendiri. Contoh seperti ulasan, unboxing gitu ya. Dapat meningkatkan kredibilitas. Nih contoh ya. Ini curang sih saya. Jadi saya dulu tuh em, di dulu masih Tokopedia ya. Sebelum jadi TikTok. Di Tokopedia saya share Shopee, Shopee terus Bukalapak dulu masih ada. Nah, 2 bulan nggak ada customer yang mau beli dari awal saya usaha. Duh, kayak, duh saya kurang nih gitu ya. Kok nggak ada yang beli, sedih gitu ya. Itu zaman COVID lah itu. Kok nggak ada yang beli, saya udah nyoba-nyoba gitu. Saya coba iseng beli sendiri produk, terus saya kasih bintang 5. Oh produknya bagus, terus kasih foto. Habis itu adik-adik. Pembeli 20 terus selanjutnya sampai selanjutnya. Ini jadi awal-awal saya kasih atau saya bilang ke saudara saya untuk beli dong produkku gitu. Oh iya, di sini aja ya terus kemudian kasih bintang 5 ya jangan lupa. Setelah itu mungkin ketika ulasannya udah banyak, orang udah percaya gitu ya. Udah pembelinya banyak. Nah, itu yang meningkatkan produk kita untuk dapat dibeli. Tapi kalau nggak ada ulasannya gitu, kita gimana mau percaya nih sama nih produk penipu nih apa gimana gitu. Ini saya trik dari saya gitu ya. Kalau adik-adik, duh kok nggak laku-laku baru buka gitu. Nah itu yang bisa adik-adik coba lah. Karena saya udah nyoba nyoba sampai 2 bulan kok nggak ada yang beli, baru ada yang beli satu nih. Apa satu itu kasih bintang? Bah, naik tuh. Oke. Mungkin nanti bisa join lagi ya. Ini eh Zoom-nya mau ketutup. Join lagi ya. Iya, Bu. Ya. Baik, Ibu. Oke.